Recording in progress. Halo. Oke, Pak. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang poin 3 ya, poin 3 ya di 387 ya, halaman 387 ya, poin 3. Ini ada beban piutang tak tertagih merupakan pencadangan piutang tak tertagih. Di sini, nah ini dia ya. Jadi sekali lagi poin 3 di situ dikatakan beban piutang tak tertagih merupakan beban pencadangan piutang tak tertagih. Artinya apa? Kalau kita lihat dari kalimat ini artinya apa? Perusahaan ini menggunakan metode penghapusan piutang, metode apa? Pencadangan kan, allowance kan, ya kan? Nah, allowance boleh nggak menurut pajak? Nggak boleh. Nggak boleh. Ya, berarti kan belum ada kejadian kan? Berarti nol dong. Jadi secara fiskalnya nol. Nah, berarti ini harus dikoreksi, dikeluarin, ya. Jadi koreksi positif. Ya, jadi sekali lagi kan metode pencadangan piutang kan yang diperbolehkan menurut pajak adalah allowance. Nah, kalau perusahaan menggunakan metode cadangan boleh nggak? Nggak boleh. Berarti kan harus dikoreksi, dikeluarin ya. Jadi nggak ada ya. Jadi secara fiskal belum ada biaya penghapusan piutang. Berarti ini koreksinya positif 284 ya. Sekarang poin 4 ya. Poin 4, beban pemasaran terdiri dari. Beban pemasaran di mana? Ini adalah ini beban pemasaran ya. Ya, beban pemasaran 576 ya, beban pemasaran 576. Ya. Terdiri dari ya, jadi beban pemasaran secara fiskal adalah 576 juta secara komersial ya. Itu terdiri dari promosi, biaya beban promosi, ada daftar nominatif. Jadi boleh nggak jadi biaya? Kalau ada boleh. Boleh kan? Jadi 374 400 itu boleh jadi biaya ya. Jadi boleh, nggak usah dikoreksi ya. Nah, terus berikutnya lagi beban promosi berupa bingkisan kepada pelanggan tanpa daftar nominatif. Boleh nggak? Harus dikoreksi. Nah, ini harus koreksi ya. Ini harus dikoreksi, dikeluarin ya. Ya, tolong dicatat ya. Berarti 57.600.000 ini harus dikoreksi ya. Harus dikeluarin ya. Terus berikut lagi beban entertainment. Ada daftar nominatifnya. Ya, biaya penyabuan atau entertainment ada nominatifnya, boleh nggak jadi biaya? 115.200.000. Boleh ya, ini boleh. Jadi nggak perlu dikoreksi. Terus yang berikutnya lagi, beban entertainment. Beban entertainment berupa jamuan makan klien tanpa nominatif. Boleh nggak jadi biaya? Nggak boleh, harus dikoreksi. Nah, berarti yang 25 juta ini harus dikoreksi ya. Jadi 25 juta ini harus dikoreksi, keluarin ya. Nah, terus parcel atau bingkisan hari raya kepada pelanggan. Boleh nggak jadi biaya? Jadi perusahaan kasih parcel Dikoreksi, nggak boleh. hari raya. Boleh nggak? Nggak boleh, koreksi ya. 3.800.000 dia harus dikeluarin. Nah, berarti yang harus dikeluarkan adalah sekali lagi, kita ulang ya. Yang berapa? 57.600.000 kan? Iya, yang 25 juta. Berikutnya? 25 juta. Berikutnya Sama lagi? 3,8 juta. 3,8. Sehingga ditotalin adalah 86,400.000. Nah, atau ditotalin adalah yang dikoreksi adalah 86.400.000 ya. Ini kelihatan ya. Ini ya. Ini dia. Ya, angkanya koreksi positif. Ya, koreksi positif.
Ya, jadi yang dimaksud dengan koreksi positif itu apa? Terhadap laba. Terhadap laba koreksi akan menjadi bertambah atau berkurang labanya. Ya, karena ini kan biaya tidak diakui. Kalau biaya tidak diakui berarti terhadap laba tambah besar tambah kecil. Makin Labanya gede. akan tambah besar tambah makin gede kan. Nah, maka karena makin gede kita koreksi positif. Terhadap laba dampaknya apa? Makin gede berarti positif. Ya. Ya, jadi 86 400 ya udah tahu ya. Nah, sekarang poin 5. Beban gaji dan tunjangan. Beban gaji dan tunjangan itu 286 tadi dari itu jadi berapa? 286 800 beban gaji. Beban gaji dan tunjangan. Mana beban gaji? Ini kan ya. 268 800 beban tunjangan ya, beban tunjangan beban gaji beban gaji dan tunjangan 268 800 ya. Ya, itu terdiri dari apa aja? Pertama kali gaji. Gajinya 215 40.000. Boleh nggak jadi biaya? Boleh. Beban gaji Diakui. diakui nggak? Diakui ya, boleh jadi biaya. Ya. Terus yang keduanya, tunjangan transport. Diakui. Nah, tunjangan transport 26.880 itu Boleh. boleh kan? Dan namanya tunjangan pasti menambah gaji dia dalam menghitung PPh 21 itu boleh, nggak perlu dikoreksi kan? Terus tunjangannya boleh nggak? 3.440 Diakuin. diakui kan? Boleh kan? Tunjangan PPh 21 boleh nggak jadi biaya? Boleh. Boleh kan? Diperbolehkan, jadi nggak perlu koreksi ya. Terus PPh pasal 21 ditanggung perusahaan. Enggak. Boleh nggak jadi biaya? Dikoreksi. Ini nggak boleh ya. Jadi PPh pasal 21 yang ditanggung perusahaan sebesar 5.376.000 tidak boleh jadi biaya. Berarti ini koreksi. Ya. Kan ini kan ya, tuh ya. Koreksi kan berarti kan kalau biaya tidak diakui berarti kan dampaknya terhadap laba bertambah besar. Dampaknya laba bertambah besar berarti positif. Koreksi positif 5.376.000 ya. Sehingga kan nanti ini koreksi positif sehingga menjadi 263 424 ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Kalau nggak ada kita lihat. Oke ya. Premi asuransi. Ya, kita lihat premi asuransi totalnya 48 juta ya. Ini asuransi. Ini ya. Jadi beban asuransi 48 juta. Terdiri dari apa aja yaitu asuransi gedung kantor. Gedung kantor di asuransi boleh nggak jadi biaya? Boleh, ya nggak usah dikoreksi. Premi jam sostek karyawan diperhitungkan sebagai objek. Maksudnya apa diperhitungkan sebagai objek? Berarti premi ini yang dibayarkan ini 15 juta ini menambah gaji dia dalam menghitung PPh 1. Boleh. Boleh nggak jadi biaya? Boleh. Boleh. Boleh ya. Nah, terus asuransi kesehatan karyawan. Ya, asuransi kesehatan tidak diperhitungkan dalam objek PPh 21. Jadi tidak masuk menambah gaji dia dalam gaji karyawan dalam menghitung PPh 21. Boleh nggak jadi biaya? Boleh nggak? Jadi perusahaan Nggak boleh. mengikut sertakan karyawannya. Karena Nggak nggak boleh ya, diperhitungkan. nggak boleh. Ya, karena nggak menambah gajinya pegawai itu, jadi nggak boleh. Berarti yang dikoreksi yang 13 juta ini kan, jangan. Karena biaya dikoreksi kan dampaknya terhadap laba tambah besar, berarti koreksinya positif 13 juta ini ya. Nah, jadi bebannya kan tadi 48 juta dikoreksi positif, jadi sehingga yang diakui adalah 35 juta secara secara fiskal yang diakui adalah 35 juta. Ada pertanyaan?
Halo, ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum ya. Sekarang yang poin 7. Ya, si soal halaman 387, poin 7 yuk baca. Dalam beban perjalanan dinas, ya, dalam beban perjalanan dinas terdapat biaya akomodasi pemegang saham ketika liburan di Bali sebesar 15 juta. Beban perjalanan dinasnya mana nih? Coba kita lihat. Beban perjalanan dinas. Ini ya. Jadi beban perjalanan dinas kan 96 juta ya. Beban perjalanan dinas 96 juta. Nah, di sini dibilang kan ada yang di dalam 96 juta itu ada biaya akomodasi pemegang saham selama liburan ke Bali. Ya, jadi 15 juta. Boleh nggak jadi biaya? Nggak boleh, soalnya ini buat kepentingan pemegang saham. Iya, kepentingan pribadi kan. Ya, jadi ini tidak boleh. Berarti harus dikeluarin sebesar 15 juta ya. Jadi dia harus koreksi positif, tidak diakui. Berarti 96 dikoreksi 15 sehingga yang diakui hanya 81 juta. Jadi secara fiskal hanya mengakui 81 juta biayanya ya. Terus berikutnya, poin 8. Beban telepon atau telex. Ya, beban telepon atau telex termasuk penggantian pulsa handphone operasional sekretaris sebesar 10 juta. Biaya telepon dan telex berapa ya? Ya, biaya telepon dan telex kan 28.800.000 ya, 28.800.000. Nah, di sini dibilang 10 juta ini penggantian handphone operasional sekretaris 10 juta. Ini boleh jadi biaya nggak? Boleh, tapi setengahnya doang. Iya, jadi karena dia untuk keperluan operasional, ya bukan untuk kepentingan pribadi sekretaris ya. Jadi sekali lagi, kalau kita lihat dari kalimat ini, berarti ini kan usaha handphone ini digunakan oleh sekretaris untuk bisnis juga kan operasional. Nah, cuman kan yang diakui hanya separuh, ya. Jadi 5 juta, kan 10 juta, yang diakui juta. Ya ini dia, ya yang diakui 5 juta. Jadi kita koreksi 5 juta, 5 juta nggak boleh. Nah, jadi sehingga yang diakui hanya 23.800.000. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Masuk aja, Ya, Pak. kalau nggak ada kita apa? Halo? Iya, berapa, Pak? 28 ya. Oh, kalau 50 ada. Halo, ada pertanyaan? Nggak ada, kita ke poin 9 ya. Poin 9 di situ dikatakan perusahaan mendapatkan pinjaman dari BCA. Jadi perusahaan ini pinjam uang nih dari BCA. Atas pinjaman tersebut, sebagian ditempatkan dalam deposito. Ya, jadi perusahaan pinjam uang dari bank, sebagiannya karena nganggur, sebagian didepositoin. Ya. Nah, sedangkan rata-rata pinjamannya ada 1 miliar. Ya, dengan tingkat bunga pinjamannya 14%, 14,4%. Ya. Sedangkan rata-rata depositonya 200 juta. Nah, kalau kita lihat kondisi gini, berarti kan sebenarnya perusahaan cukup pinjam uang berapa? Perusahaan cukup pinjam uang 800 juta dong, betul nggak? Perusahaan cukup pinjam uang 800 juta kan? Karena 200-nya dia depositoin kan, sama juga bohong. Ya kan? Jadi gimana nih? Atas kejadian ini gimana? Ya, nomor 9 gimana nih?
Ya, nomor 9 anggap aja ini ya, jadi selalu kalau bisa ya kita kalau ngerjain soal anggap aja ini PT ini perusahaan Anda lah ya, PT Realita Jaya Mandiri ini perusahaan Anda ya. Anda pinjam uang 1 miliar, rata-rata pinjamannya 1 miliar, tapi Anda juga sebagian pinjaman ini didepositon dengan rata-rata deposito 200 juta. Berarti kan sebenarnya Anda perlu nggak pinjam uang sampai 1 miliar? Nggak perlu kan? Sebenarnya Anda butuh cuman hanya 800 juta sebenarnya pinjam uangnya, ya kan? Nah, ini pajak bilang karena itu ada kejadian seperti ini, maka biaya bunga pinjaman tidak boleh semuanya dijadikan sebagai biaya, ya. Ya kenapa? Karena nanti wajib pajak curang. You jadikan biaya berarti biayanya tinggi, biaya labanya menjadi kecil, bayar pajaknya kecil kan, pemerintah rugi. Jangan di satu pihak, you depositoin kan kena pajaknya final, berarti kan nggak kena pajak kan, jadi bukan yang nggak kena pajak, kena pajaknya final, jadi kan otomatis pemerintah juga dirugikan. Nah, jadi oleh karena itu ya yang wajar yang diakui berapa jadi biayanya, biaya bunga pinjaman yang diakui berapa ya. Nah, jadi sekali lagi, jadi soal ini kita lihat di sini dia ada biaya bunga pinjaman sebesar 144 juta. Ya, ini berasal dari rata-rata pinjaman dia 1 miliar. Ya, 1 miliar dengan tingkat bunga 14,4 berarti kan 144 juta. Nah, lagi rata-ratanya 200, berarti yang dia boleh diakui hanya selisihnya. Jadi 1 miliar dikurangi 200 juta berarti 800 juta. 800 juta kali 14%, 14,4. Jadi yang diakui hanya 115.200.000. Berarti selisihnya yang diakui berapa yang koreksi fiskal? Yaitu 28.800.000. Untuk perhitungannya boleh dijelaskan ulang tidak ya? Perhitungannya ya. Oke. Kalau you mau detail ya, you lihat di slide saya, yang slide saya yang minggu lalu, ya kan saya pernah jelaskan ya. Jadi misalnya anggap lagi ya, pinjam itu anggapnya ini you sebagai yang punya PT Realitas deh ya, you pinjam uang 1 miliar. Ya, you punya uang 1 miliar. Tapi karena nganggur mungkin ya uangnya kebanyakan, sayang dong, you depositoin lah 200 juta. Nah, berarti sebenarnya kan you cukup pinjam uang 800 juta. Ya, you cukup pinjam uang 800 juta. Dengan you pinjam uang 1 miliar, berarti kan you bebanin 14,4%, berarti you bebanin biaya sebesar 144 juta. Padahal you depositoin kan 200 juta kan you kena PPh final. PPh final kan you nggak laporin sebagai penghasilan. Nah, pemerintah rugi dong. Satu pihak biayanya you gede-gedein. Ini, nah berarti oleh karena itu atas biaya 144 juta ini tidak semuanya diakui. Berarti kita harus cari rata-ratanya. Rata-ratanya dari mana? Ya, yaitu rata-rata pinjaman. Nah, untuk mendapatkan rata-rata pinjaman itu you lihat slide minggu lalu ya. Begitu juga rata-rata deposito ya, dia lihat slide yang minggu lalu ya, cara ngitungnya. Nah, cuman ini di soal udah kasih tahu. Nah, karena dia udah kasih tahu, berarti you kan biaya bunganya you diakui berapa ya? Biaya bunga dia itu sama dengan 14,4% ya, 14,4% dikali dengan kurung buka 1 miliar dikurangin 200 juta. Ya. Jadi 14,4% dikali kurung buka 1 miliar dikurangin dengan 200 juta. Jadi sehingga 14,4% kali 800 juta. Dapatlah 115.200.000. Nah,
jadi yang diakui secara fiskal adalah biaya bunganya adalah 115.200.000. Nah, berarti kan harus dikoreksi berapa? Ya harus dikoreksi 28.800.000. Oke, ada pertanyaan? Ya, 14,4% dikali dengan kurung buka 1 miliar dikurangin 800 juta. Ya, dapatlah 115.200. Dicatatnya 144 juta, berarti terlalu besar, berarti harus dikoreksi 28.800.000 supaya dapetin segini. Oke, kita lanjut ya. Poin halaman 388 ya, poin 10 ya, halaman 38 poin itu di situ dikatakan perusahaan menghitung penyusutan fiskal dengan menggunakan metode garis lurus ya. Jadi sekali lagi perusahaan ini menggunakan metode garis lurus untuk ukuran fiskalnya, melakukan penyusutan garis lurus. Nah, di sini dikatakan biaya penyusutannya berapa nih? Yaitu 192 juta ya. Jadi biaya penyusutan menurut komersial atau akuntansi adalah 192 juta. Nah, sekarang di sini dikatakan metodenya garis lurus. Garis lurus berarti kita harus hitung nih penyusutan fiskalnya berapa kan? Ya. Jadi kita harus hitung penyusutan fiskalnya berapa ya. Nah, jadi kita hitung. Ya, contohnya tanah disusulkan nggak? Ya, tanah tanggal 2 Maret diperoleh tanggal 2 Maret 2010 sebesar 4 miliar. Tanah 4 miliar ini disusutkan nggak? Enggak, Pak. Enggak ya. Jadi kita nggak usah. Jadi sekarang kita mau hitung ya biaya penyusutannya satu-satu ya. Jadi kita mau hitung biaya penyusutan menurut fiskal. Ya, sekali lagi kita mau menghitung biaya penyusutan menurut fiskal. Ya. Jadi yang tanah 4 miliar ini nggak ada dong penyusutannya kan? Ya. Jadi 0. Terus penyusutan miliar ya. Itu dia belinya adalah 2 Maret 2014. Ini penyusutan fiskalnya dikali 2M kali 5% dikali 10/12. Oh, 10. Kenapa sih bilang 10/12? Soalnya dia dari Maret. Dari Maret. Maretnya kapan dia belinya? Perolehnya Maret tahun berapa? Oh, iya. Setahun deh. Iya, setahun deh. Bener setahun. Bukan 10/12. Benar setahun dong. Iya. Ya. Kenapa? Karena kan ini 14. Maret 2014. Kalau untuk kalau penyusutan tahun 2014 betul 10 bulan ya. Penyusutan tahun 2014. Tapi kan kita mau hitung penyusutan tahun 2018 kan. Soal ini adalah kita mau ngisi SPT tahun 2018. Berarti 2018 pakainya berapa? Setahun atau 10 bulan? Setahun kan? Nah, berarti setahun jadi caranya gimana hitungnya? 2 miliar langsung dikali 5% aja. Iya, 5% kali 5% kali 2 miliar. Kan metode garis lurus kan? Garis lurus kan untuk bangunan kan mempunyai masa manfaat bangunan permanen dan tidak permanen. Ingat, kalau permanen kan 20 tahun,
Tidak permanen 10 tahun. Ini kan bangun permanen. Permanen berarti 20 tahun. 20 tahun berarti 5% kan. 5% berarti 5% kali 2 miliar. Ya, 5% kali 2 miliar. Dapat berapa? 5% kali 2 miliar dapat berapa? 100 juta ya. Tolong dicatat. Jadi biaya penyusutan yang untuk gedung kantor yang pertama adalah 100 juta. Ya, 100 juta. Tolong dicatat. Nah, itu berikutnya. Gudang di tanggal perolehan 2 Maret 2014, 700 juta. Gudang 700 juta. Jadi gimana nih? Biaya penyusutannya berapa? 700 juta kali 5%. Iya, 5% kali 700 juta. Dapat berapa? 35 juta. Nah, 35 juta ya. Tolong dicatat 35 juta. Berarti tadi 100 juta tambah 35 juta kan? Terus yang berikutnya mebel. Mebel tahun perolehannya 23 Juli 2018, 100 juta. Jadi gimana nih mebel? Kelompok 1 ya, mebel kan masuk kelompok 1 di situ dikatakan. Dikali 25%. Jadi dikali 5/12 atau 6/12 sih. Soalnya dari Julinya tanggal 23. Jadi Juli dihitung atau enggak? Enggak. Oh, dihitung, Pak. Ya, kalau pajak dihitung Pak, kalau pajak. Pajak. Betul ya, kalau untuk kepulangan pajak dihitung ya. Jadi bulan Juli masuk ikut dihitung ya. Tapi kalau jual tanggal jualnya nggak dihitung ya kalau jual. Jadi kalau beli dihitung. Nah, berarti berapa bulan nih pemakaian? 6. Berarti hitungannya gimana? 100 juta dikali 25% dikali 6/12. Betul. Jadi 6/12 kali 25% kali 100 juta. Dapat berapa tuh? 12.500.000. 12.500.000 ya. Tolong dicatat 12.500.000 ya. Berarti kan kita udah dapat 3 penyusutan kan, yaitu 100 juta tambah 35 juta tambah 12.500.000 ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Oke, udah ada pertanyaan nggak? Berikutnya mobil truk. Ya, mobil truk itu diperoleh tanggal 8 April 2013. Harga perolehan 500 juta. Jadi gimana nih? Jadi gimana? Mobil truk? Kelompok 3 bukan, Pak? Mobil, ya kalau yang namanya mobil, kendaraan itu kelompok 2. Ya, dianggap mempunyai masa manfaat 8 tahun. 5, ya. Berarti 500 juta dikali 50%. 12,5. Iya, dikali 12,5. Jadi gimana sekali lagi? Dikali 12,5%. Dikali 12, jadi berapa? $6.250. 6.250.000. 62,5 juta. Iya, 62,5. 6,25. 62,5. 500 juta kan? 62.500.000. Iya, 62.500.000 ya. Jadi biaya penyusutan fiskalnya 62.500.000. Oke? Nah, sekarang yang berikutnya. Mobil sedan. Mobil sedan itu dia Mobil belinya pick up tahun dulu, Pak.
Oh ya, sorry, mobil pick up dulu ya. Mobil pick up itu tahun perolehannya adalah 6 Juli 2013. Harga perolehannya 500 juta. Jadi gimana nih? Sama kayak yang truk nggak sih, Pak? 500 juta kali 12,5%. Iya, betul. Sama seperti yang tadi. Dapatnya 62 juta 500 juga ya, sama ya. Oke. Kalau udah oke, lanjut lagi mobil sedan ya. Mobil sedan gimana nih? 400 juta dikali 12,5% dikaliin lagi 50%. Iya, jadi dapatnya 25 juta. betul 25 juta. Ya, dapatnya 25 juta. Nah, terus yang berikutnya, mobil box. Ya, mobil boxnya ini diperolehnya adalah 2 Januari 2017 dengan harga perolehannya 300 juta. Tapi mobil box ini dijual di 1 Juli 2018 dengan harga 280 juta. Ya, berarti ini gimana? 300 juta kali 12,5% dikali 6/12. Jadi dapatnya berapa? Dapatnya berapa? 18.750. Betul. 18.750. Ya. Jadi 18.750. Nah, tapi di soal ini juga dibilang kan ini dijual. Nah, ini jual kita mau bahas sekarang atau mau nanti? Ini terserah kamu. Kayaknya akan penyusutan dulu deh, Pak, baru yang jual, Pak. Biar bisa ini dulu, di total koreksinya dulu, Pak. Oke. Saya setuju ya. Jadi kita abaikan dulu ya. Yang nanti dijual nanti kita tinjau kembali nanti setelah ini selesai ya. Oke. Nah, sekarang berikutnya lagi apa lagi? Telepon kantor, Pak. Telepon kantor. Nah, telepon kantor gimana nih? 5 juta kali 25%. Oh, jadi dapat berapa? Ya 25% kali 5 juta. Jadi dapatnya 1.250 ya. Setuju? Ya, jadi untuk penyusutannya adalah 1.250 betul. Terus berikutnya 10 juta kali 25% dikali 50%. Jadi berapa? Sama 1.250, Pak. Ya, dapatnya adalah 1.250.000 ya, 1.250. Kebenaran sama angkanya ya. Terus berikutnya lagi? Berikutnya lagi? 20 juta kali 25%. Jadi berapa? 5 juta. 5 juta. Oke, 5 juta ya. Oke, ya. Nah, ini berarti kan kita udah dapat dong ya, angka penyusutan fiskalnya kita sudah dapat kan. Ya, kita tinggal jumlahin aja ya. Yang pertama kan tadi 100 juta kan. Ya, 100 juta ditambah 35 juta ditambah 12.500.000 tambah 62.500.000 tambah lagi 62.500.000 tambah 25 juta tambah 18.750.000 tambah 1.250.000 tambah lagi 1.250.000 tambah lagi 5 juta. Jadi total penyusunan fiskalnya berapa? Total penyusunan fiskalnya berapa?
323 Ya, jadi kalau you totalin angka tadi yang saya baca tadi 323 750 kan. Nah, jadi secara fiskal kita harus ada secara fiskal biaya yang diakui adalah 300 juta 230.750 rupiah ya ini. Nah, sedangkan secara komersial kan 192. Ya, secara komersial 192. Berarti ini kan harus dikoreksi supaya dapetin angka 323. Jadi harus dikoreksi apa? Berarti kan koreksi positif kan biaya ini kan lebih besar apa? Biayanya kan lebih besar pajak kan? Ya, biayanya lebih ini kan 192 ini 323 berarti biayanya lebih besar pajak. Iya, Pak. Betul, berarti koreksi negatif. Negatifnya berapa ya? Ini dia selisihnya aja. 323 sama 192 ya ini negatif. Maka ini negatif tuh ya. Koreksi negatif sebesar 131.750.000. Ya, jadi kan kita tahu bahwa pokoknya prinsipnya akuntansi bilang pajak bilang ya, you mau bayar pajak, ya you harus ikutin aturan pajak undang-undang. Nah, aturan pajaknya kan biaya penyusutan yang diakui kan 323 kan? Ya udah 323. Nah, tapi kan pajak bilang kan ya saya juga tidak mengajarkan, pajak tidak mengajarkan Anda menyusun laporan keuangan. Jadi nah, sehingga silakan you nyusun keuangan ikutin aja maunya akuntansi atau PSAK atau IFRS. Nah, ya kan menurut PSAK kan 192 kan? Ya berarti ini ada selisih. Nah, selisihnya tolong dikoreksi dong, ikutin maunya pajak. Ya pajak kan berarti di sini kan cuma hanya akui 192, berarti ini 323 koreksi negatif sebesar 131.750. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya. Oke, kalau belum kita lanjutin ya. Tadi kan kita ada catatan yang kita mau pending apa tadi? Penjualan mobil box. Ya, penjualan mobil box ya. Jadi mobil box itu yang dibeli di 2 Januari 2017 dengan harga 300 juta itu dijual pada tanggal 1 Juli 2018 dengan harga 280 juta. Nah, berarti kan kita harus cari berarti atas transaksi kan terjadi keuntungan atau kerugian kan? Betul nggak? Keuntungan atau kerugian penjualan aktiva tetap kan? Ya kan? Nah, di sini kalau kita lihat, berarti kan kalau untuk mencari keuntungan kerugian kan tadi kita udah selalu guidance-nya apa? Yaitu kita harus cari nilai bukunya kan? Nilai buku pada saat dijual berapa? Ya, kita harus cari nilai buku pada saat dijual. Berarti kita harus cari nih ya nilai bukunya. Nah, berarti kita harus hitungin nih biaya penyusutan dari pertama kali ya. Jadi mobil box ini diperoleh tahun Januari 2017. Berarti biaya penyusutan tahun 2017-nya berapa? Biaya penyusutan tahun 2017 berapa? 37.500.000. Betul, 37.500.000. Itu berapa bulan disusutinnya? 12 bulan. 12 bulan ya, berarti ya 12 bulan ya. Berarti 1/8 kali 300 juta ya. Jadi dapat 37.500.000 ya. Nah, terus penyusutan tahun 2018 berapa? Penyusutan tahun 2018 18.750.000. berapa sekali lagi? Penyusutan tahun 2018 berapa? 18.750.000. Betul. Ya, karena itu setengah tahun ya.
Jadi Julinya jangan dihitung karena Juli kan udah dijual, jadi nggak usah dihitung. Tapi total akumulasi penyusutannya berapa sampai dengan dijual? 56.250.000. Nah, 56. Jadi nilai bukunya berapa? 243.750.000. Betul. Jadi nilai buku pada saat mau dijual, ya, nilai buku pada saat mau dijual adalah 243.750.000. Nah, sedangkan harga jualnya adalah 280 juta. Berarti untung atau rugi? Untung atau Pak. rugi? Untung berapa? 36.250.000. Ya, 36.250.000 ya. Nah, kita lihat nih ya, akun penyusutan keuntungan penjualan aktiva nih, kan ada ya, keuntungan penjualan aktiva kan ada. Secara komersialnya bilang 625. Ya, 6.250. Tapi kan secara fiskal kan tadi kita udah hitung kan, keuntungannya ada 36 juta. Ya, kan kita tadi secara fiskal kita udah hitung, kita untungnya ada 36.250.000. Berarti ini harus dikoreksi kan? Berarti ini kalau untung berarti untungnya lebih besar kan? Fiskal untungnya lebih besar daripada komersial. Berarti koreksinya apa? Positif, negatif? Positif, Pak. Sehingga labanya menjadi tambah besar ya. Positif. Jadi positif 30 juta. Ini koreksinya. Ya, koreksi positif 30 juta. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Bapak, saya mau nanya. Tadi kan mobil box itu dijual tanggal 1 Juli, jadi penyusutan yang Juli itu nggak perlu dihitung ya. Kalau seandainya penjualannya, ya? Enggak, sekali lagi, itu suaranya agak kurang jelas ya. Maaf. Itu kan mobil boxnya itu dijual tanggal 1 Juli, jadi penyusutan 1 Juli, bulan Juli itu nggak perlu dihitung kan ya. Nah, kalau seandainya penjualannya di tanggal 15 contohnya Pak, jadi Juli itu tetap masuk dong. Nggak usah tanggal 15 lah ya. Saya ambil contoh 30 Juli aja deh ya. Itu aja nggak usah masuk. Berarti kalau penjualan... Ya, saya asumsi Ya, Pak. Seandainya dijual, jangan 15 Juli lah. 30 Juli aja. Itu tetap Juli nggak usah dihitung. Akumulasi penyusutannya nggak usah sampai Juli. Julinya nggak dihitung. Apalagi tanggal 15 kan? Tanya New kan? Iya, Pak. Nangkep nggak? Dan tadi kalau misalnya dijual di 1 Juli kan kita nggak hitung kan? Penyusutannya nggak hitung 6 bulan Juli kan? Nggak hitung. Setuju nggak? Setuju. Ya. Nah, you bilang kalau tanggal 15 gimana? Tanggal 15 juga nggak hitung. Bahkan saya ambil contoh lah, jualan di 30 Juli aja nggak usah dihitung bulan Julinya. Jadi secara pajak ya, jadi nggak usah dihitung. Jadi intinya pokoknya kalau beli ya, kalau menurut pajak ya, kalau beli lu mau beli tanggal 30 pun dihitung 1 bulan. Lengkap kan? Misalnya belinya 30 Januari. Berarti penyusutan tahun itu berapa bulan? Belinya 30 Januari loh. Penyusutan tahun itu berapa bulan? 12 bulan. Tetap 12 bulan, ya. Tapi kalau misalnya jualnya tadi, jualnya ambil contoh tadi kan you bilang 30 Juli lah. 30 Juli jualnya. Berarti bulan itu dihitung nggak? Waktu jualnya, Julinya dihitung nggak? Nggak usah. Ya, tanggal 30 aja nggak usah dihitung bulan Julinya. Apalagi tanggal 1 Juli, apalagi tanggal 15 Juli, itu lebih lagi kan. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti, Pak. Makasih, Pak. Ya, saya mau kasih yang contoh yang lebih ekstrim, jadi supaya you enak ya nangkepnya gitu. Ya, bukan berarti saya mengalihkan pertanyaan Anda, enggak ya, saya nggak bermaksud gitu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Lanjut, Pak. Oke, lanjut ya.
Nah, sekarang ke poin 11. Ya, poin 11 di situ dikatakan beban pajak. Beban pajak sih sebenarnya berapa sih menurut komersial? Kita lihat dulu beban pajak menurut komersial berapa ya? 19.200.000 ya. Oke. Ya, ini ada beban pajak ya. Secara komersial kita udah catat 19.200.000. Tapi di sini dia bilang ada catatan nih ya. Oke, kita bacalah catatan dia. 19.200.000 ini terdiri dari apa? Yaitu PBB gedung kantor. PBB gedung kantor boleh jadi biaya nggak? PBB gedung kantor boleh jadi biaya nggak? PBB gedung kantor. Boleh, Pak. Boleh, Pak. Boleh. Ya, jadi perlu koreksi fiskal nggak? Tidak. Tidak. Ya, tidak. Oke. Kalau pajak kendaraan bermotor, pajak kendaraan mobil truk. Boleh nggak jadi Boleh, biaya? Pak. Soalnya mobilnya dipakai buat operasional kantor. Iya, karena truk kan untuk operasional kantor kan, jelas ya. Jadi boleh. Ya, jadi nggak usah dikoreksi kan. Setuju? Setuju, Pak. Nah, sekarang ini ada faktur pajak nih, PPN nih ya. PPN faktur pajak masukkan. Jadi berarti ini kalau bicara PPN faktur pajak masukkan berarti bicara pembelian atau penjualan? PPN faktur pajak masukkan. Penjualan. Berarti bicara penjualan. Penjualan, Pak. Pembelian, Pak. Oh iya, pembelian. Ya, yang benar adalah pembelian. Kan namanya juga masukkan, masuk ya. Jadi kita ingat masuk itu beli. Masuk, beli. Nah, kalau keluar berarti jual. Ya kan kalau jual kan berarti berkurang kan, keluar kan, ya. Nah, jadi kalau kita lihat kata-kata dari sini PPN faktur pajak masukkan berarti bicara mengenai PPN pembelian kan, ya. Bicara PPN pembelian. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Dalam kurung sudah dibayar tidak dapat dikreditkan di SPT masa karena faktur pajak tidak lengkap. Nah, ini yang saya mau jelaskan lagi nih ya. Ini maksudnya apa nih ya? Dalam kurungnya nih ya, dalam kurungnya sudah dibayar tidak dapat dikreditkan di SPT masa PPN karena faktur pajak tidak lengkap. Nah, kan seperti kita ketahui bahwa PPN itu pajak bulanan, pajak tahunan. PPN itu pajak bulanan, pajak tahunan. Halo. Bulanan. Bulanan, Pak. Bulanan. Betul. Kalau PPH itu pajak bulanan tahunan? Tahunan, tapi dibayarkannya per bulan juga sih, Pak, kalau masa ada yang masa gitu. Nah, jadi sebenarnya PPH pajak bulanan, pajak tahunan yang benar. Ya, tolong ya, saya ini